Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu lagi dengan Ibu di kelas yang berbeda ya. Hari ini kita belajar IPA. Nah, untuk IPA di kelas 7 semester 1 untuk pertemuan pertama kita akan membahas bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar pada mata pelajaran ini untuk yang KD 3.1 yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Kemudian 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah setelah mempelajari materi dalam video ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan objek pengamatan dengan keterampilan proses IPA. Yang kedua, dapat membedakan jenis pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan manfaat mempelajari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan sikap ilmiah. Semua materi yang akan kita pelajari terangkum pada peta konsep IPA dan pengukurannya berikut. Jadi, objek-objek IPA melalui pengamatan. Nah, pengamatan itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang akan kita fokuskan pada kelas 7 ini adalah pengamatan kuantitatif. Dan pada pengamatan kuantitatif kita akan melakukan pengukuran. Nah, di dalam pengukuran itu ada yang namanya besaran, satuan, dan alat ukur. Untuk besaran itu sendiri terdiri dari besaran pokok dan juga besaran turunan di kelas 7 ini ya. Kemudian untuk satuan itu ada satuan baku dan tak baku. Selanjutnya, objek IPA itu adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek yang dipelajari itu dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, atom, bahkan partikel dasar penyusun atom. Tapi bisa juga benda-benda yang berukuran besar seperti lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Untuk cabang IPA itu sendiri itu ada 4 ya, jadi ada kimia, biologi, ilmu bumi dan antariksa, dan fisika. Namun di SMP biasa kita hanya mempelajari IPA gitu aja. Untuk pembagian cabang IPA itu nanti akan lebih lanjut dipelajari waktu SMA. Lalu bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar kita? Nah, kita bisa melakukan dengan melakukan pengamatan. Nah, pengamatan itu apa? Pengamatan adalah kegiatan menggunakan satu alat indera atau lebih untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang kita amati. Contoh yang lebih sederhana adalah ketika kalian sudah masuk siswa SMP, kalian mendapatkan sekolah baru, teman baru, dan suasana baru. Nah, pasti semuanya serba baru, sehingga kalian akan memperhatikan dan mencari tahu siapa teman sekelas, guru, letak kelas, perpustakaan atau kantin. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kalian sudah melakukan yang namanya pengamatan. Pengamatan IPA itu melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Antara lain, yang pertama adalah pengamatan atau mengamati. Yang kedua, membuat inferensi. Nah, inferensi itu apa? Yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Dan yang ketiga, kalian akan mengkomunikasikan hasil dari pengamatan yang sudah kalian lakukan. Kemudian, sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti itu diantaranya adalah
rasa ingin tahu, kemudian kritis, kemudian terbuka, kemudian objektif, dan menghargai karya orang lain. Selain itu, juga harus berani mempertahankan kebenaran dan kreatif, sehingga data yang kamu peroleh teliti dan juga objektif. Nah, contoh data dari penelitian itu diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi siswa kelas 7 tahun 2021, putri 15 dan putra 15. Jadi total 30 orang. Jadi ini benar ya, karena data tersebut sudah teliti dan objektif, sudah bisa dilihat kebenarannya. Kemudian yang kedua, siswa kelas 7 yang ramah selalu mendapat peringkat kelas. Nah, ini tidak objektif, jadi tidak boleh digunakan sebagai data penelitian. Kemudian yang ketiga, siswa kelas 7 lebih dari setengah tidak mengumpulkan tugas. Ini juga tidak boleh karena ini kurang teliti. Jadi tidak bisa didefinisikan secara jelas. Kemudian yang selanjutnya, tadi pengamatan atau observasi itu dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini pengamatan kualitatif itu apa? Yaitu pengamatan yang menggunakan alat indera. Jadi, alat indera yang kita miliki seperti indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, indera pengecap, indera pembau, dan juga indera perasa. Jadi ini merupakan pengamatan kualitatif. Contoh misalkan kita mendengar peluit yang ditiup, kemudian mengecap sebuah jeruk yang masam atau manis, membau asap, meraba kain yang kasar, melihat lantai yang kotor. Itu dapat dilakukan secara kualitatif. Jadi dengan menggunakan alat indera kita gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pengamatan kuantitatif. Nah, apa itu pengamatan kuantitatif? Kalau yang kualitatif menggunakan alat indera, sedangkan yang kuantitatif itu adalah pengamatan yang menggunakan alat ukur. Contohnya adalah pertumbuhan dari kecambah setiap harinya. Jadi pengamatan untuk mengamati kecambah, tinggi kecambah. Jadi nanti kita bisa ukur setiap hari itu menggunakan alat ukur. Biasanya kalau masih rendah begini penggaris gitu. Jadi kita ukur setiap hari, itu contoh dari pengamatan kuantitatif. Nah, mengukur itu apa sih sebenarnya? Jadi ada pengukuran dan juga ada mengukur. Kalau pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Berarti kalau begitu mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Lalu besaran itu apa? Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat juga dinyatakan dengan angka. Ciri-ciri dari besaran itu adalah dapat diukur, memiliki satuan, dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi nanti akan lebih lanjut kita pelajari satuan dan juga besarannya. Besaran-besaran dalam IPA itu sebenarnya ada beberapa ya, ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan skalar. Tapi pada SMP ini yang akan kita pelajari hanya besaran pokok dan besaran turunan saja untuk kelas 7 ya. Jadi untuk vektor dan skalar nanti akan kalian pelajari di kelas 10 nanti. Nah, untuk besaran pokok ini ada contoh alat ukurnya seperti penggaris, timbang berat badan, kemudian ada termometer, termogan, ada stopwatch, ada voltmeter. Nah, ini adalah alat ukur
pada besaran pokok. Jadi, besaran pokok yang harus kalian hafalkan itu ada 7. Berikut ini ya. Nah, jadi besaran pokok ini yang sudah sesuai dengan satuan dalam sistem internasional atau SI. Jadi panjang itu satuannya adalah meter, kemudian alat ukurnya adalah penggaris. Kemudian besaran massa itu satuannya adalah kilogram, alat ukurnya adalah neraca. Kemudian waktu itu satuannya adalah second atau detik, kemudian alat ukurnya adalah stopwatch. Nah, suhu itu satuannya adalah Kelvin, kemudian alat ukurnya adalah termometer. Kuat arus satuannya adalah ampere dan alat ukurnya adalah ampere meter. Untuk jumlah zat itu satuannya adalah mol. Nah, untuk mencari jumlah zat nanti akan dipelajari di berikutnya, pertemuan berikutnya. Kemudian ada intensitas cahaya. Ini satuannya adalah kandela. Untuk alat ukurnya adalah light meter. Nah, itu ada 7, kalian harus menghafalkannya, baik satuannya, baik alat ukurnya. Nah, nanti untuk video berikutnya nanti Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengukur menggunakan satuan panjang yang menggunakan alat ukur panjang ya. Nanti bukan hanya penggaris. Jadi ada beberapa yang harus kalian kuasai di materi ini. Mungkin itu ya materi kita hari ini, cukup sampai di besaran pokok saja. Mungkin untuk yang besaran turunan akan kita pelajari di lain waktu. Untuk yang pertemuan berikutnya juga akan membahas lebih fokus ke bagaimana ke pengukuran panjang masa waktu. Untuk lebih memahami, mari kita bernyanyi tentang besaran pokok. Jumlah besaran pokok ada 7, panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat satuannya mol. Jumlah besaran pokok ada 7, panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat satuannya mol. Nah, ini tugas untuk kalian. Semoga bisa mengerjakan dengan mudah karena sudah memahami materi ini. Demikian, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu hari Selasa depan di jam yang sama. Semoga tetap semangat untuk belajar online dan juga tetap rajin, disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.